Ibu ini histeris karena merasa tertipu harga minyak goreng murah dari seorang ibu rumah tangga di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara. Peristiwa ini terjadi saat penjual minyak goreng murah akan dibawa polisi. Sebelumnya, sejumlah mama bersama polisi mendatangi rumah ibu rumah tangga yang diduga menipu mereka menjual minyak goreng murah. Penjual dianggap lalai menunaikan kewajiban meski transaksi di 3 bulan pertama berjalan lancar. Besaran uang yang disetorkan pembeli bervariasi, mulai dari 60 juta hingga 700 juta rupiah per orang. Celakanya, mama ini membeli minyak goreng untuk dijual kembali. Itu selama 3-4 bulan tuh lancar, Pak. Nggak ada halangan apa-apa. Nah, kesini barang mulai kirim 300 dulu, 200 dulu, parsial, nggak langsung banyak. Kita pesen 1000, datang 1000, Pak. Di Mapolres Jakarta Utara, polisi melakukan mediasi antar penjual dan pembeli. Diperkirakan, uang disetorkan ke penjual mencapai 4 miliar rupiah. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom Weekend. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, ribuan warga di Kuningan, Jawa Barat antre berdesakan demi mendapatkan 2 liter minyak goreng kemasan. Dalam waktu 2 jam, sebanyak 7.000 liter minyak goreng ludes dibeli warga. Warga mengantre demi mendapatkan minyak goreng di Kompleks Taman Kota Kuningan, Jawa Barat. Ini adalah operasi pasar Perumbulok Cirebon bekerja sama dengan pemerintah kota. Harga minyak goreng di operasi pasar ini Rp14.000 per liter. Dalam waktu 2 jam, 7.000 liter habis terjual. Kalau bagi orang yang jualan nggak susah, Pak. 2 liter cukup cuma 1-2 hari. Kalau untuk keluarga gimana, Bu? Ya. Alhamdulillah ya ada ya. Tiap minggu ada gitu. Iya. Warga berharap operasi seperti ini sering digelar karena minyak goreng masih sulit ditemukan. Di tengah kelangkaan sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng ditimbun di dalam sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi kini menyelidiki kasus penimbunan minyak goreng tersebut. Kasus penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara ini diungkap setelah tim Satgas Pangan Sumatera Utara menggelar sidak di sejumlah pabrik. Di salah satu pabrik, tim Satgas Pangan menemukan baiknya tumpukan minyak goreng kemasan siap edar, mulai dari kemasan 1 liter hingga dirigen. Menurut tim Satgas Pangan, pihak gudang tidak menyalurkan minyak goreng karena kebijakan manajemen yang takut merugi karena harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah. Saat ini, kasus penimbunan minyak goreng telah dilimpahkan ke polisi guna membuka penyelidikan dan penindakan. Kenapa mereka nggak edarkan? Waktu kita tanya kenapa ini tertahan begitu banyak di sini, mereka menyampaikan keluhannya. Mereka takut rugi dengan harga yang sekarang, harga tunggal yang sekarang. Lalu kita sampaikan itu kan sudah ada mekanismenya untuk itu. Mereka bisa klaim untuk harga keekonomiannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan karena mereka berpikir bahwa secara manajemen mungkin mereka rugi. Tapi untuk mencegah penimbunan, Mabes Polri telah mengingatkan pelaku soal hukuman dan sanksi, yakni pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Kita akan bergabung bersama dengan Ahmad Ridwan Nasution, kontributor iNews di Medan, Sumatera Utara. Ridwan, sebetulnya siapa yang bertanggung jawab di balik penimbunan minyak goreng di sana? Ya, Abraham, berdasarkan informasi yang kita dapat dari Kepala Biro Perekonomian, ada 3 gudang yang berada di Kabupaten Deli Serdang dan saat ini tengah dilakukan pemanggilan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut
untuk dimintai keterangan terkait dugaan penimbunan minyak goreng ini, Abraham. Artinya sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh polisi? Belum. Saat ini pihak yang dipanggil Polda Sumut belum memenuhi panggilan untuk pemeriksaan. Oke, untuk alasan pelaku menimbun minyak goreng sebanyak ini, apa sebetulnya? Kalau dari pihak gudang, mereka hanya menahan stok agar perusahaannya tidak merugi. Mereka tidak anjuran pemerintah dengan menjual sesuai harga eceran tertinggi tetapkan. Oke, disebutkan ini sampai 1 juta ton, benar demikian atau barangkali jumlahnya bisa lebih besar, Ridwan? Sejauh ini yang sudah ditemukan jumlahnya 1,1 juta kilo atau 80.000 karton jika dihitung secara kemasan, Abraham. Wow. Kapan kira-kira polisi akan memastikan orang yang menimbun minyak goreng di tengah kelangkaan minyak goreng saat ini, artinya dugaan tengkulak ini, dugaan bandit ini akan dipanggil? Nah, berdasarkan informasi yang kita dapat, pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri juga langsung turun ke TKP untuk melakukan pemeriksaan. Mengingat kasus ini terjadi di tengah kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Ya, persis awal mula penggerbekan ini berdasarkan dari laporan masyarakat-kah, pengintaian petugas, atau seperti apa? Bisa Anda ceritakan? Bermula dari pihak Satgas Pangan melakukan sidak kelangkaan minyak goreng di sejumlah pasar. Nah, setelah itu tim Satgas berkeliling ke Ridwan, ya nampaknya ada gangguan komunikasi kami yang terputus, tapi disampaikan tadi bahwa pihak yang bertanggung jawab atas penimbunan banyak sekali minyak goreng di sana akan segera dipanggil oleh pihak yang berwajib. Kiranya bandit-bandit seperti ini akan ditindak dimanapun mereka berada. Terima kasih atas laporan Anda, Ridwan. Seorang wanita di Cirebon, Jawa Barat mendadak viral di media sosialnya mengaku sebagai pelapor dugaan kasus korupsi, namun justru ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Wanita bernama Nur Hayati ini mendadak viral di media sosial. Dalam sebuah video yang mencurahkan isi hatinya yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengaku sudah 2 tahun membantu penyidikan dugaan kasus korupsi Sangku Desa. Namun, Nur Hayati yang berperan sebagai pelapor justru dijadikan tersangka oleh polisi pada akhir Desember 2021 lalu. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya, yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa, Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Polisi pun menanggapi video viral tersebut. Kapolres Cirebon menyatakan penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Nur Hayati diduga telah memperkaya Kuwu Desa Citemu Supriyadi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bu Nur Hayati kemarin, menurut Bu Nur Hayati bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan dasarnya atas perintah dari si Kuwu, gitu ya. Tapi dengan tindakan tersebut dia sadar dan dia ketahui dan itu sudah diberlangsung selama 16 kali tahun anggaran 2018, 2019, tahun 2020. Itu ya. Dan kita penyidikan menerima informasi itu kan dari Ketua BPD Desa Citemu. Sementara pihak Bamus Desa kecewa dengan tindakan polisi karena dinilai tidak benar dalam menangani kasus ini. Intinya saya sudah dikasih tahu penyidik.
Kita akan diskusikan persoalan ini bersama dengan Junaidi, kakak pelapor dan koordinator Maki Boyamin Saiman. Assalamualaikum, selamat petang Mas Junaidi dan Mas Boyamin. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Junaidi. Mas Junaidi bisa dengar suara saya? Mas Junaidi, saya belum bisa menangkap suara Anda dari sini. Bisa dengar suara saya, Mas? Ya. Oke. Halo. Mas Junaidi, bisa dijelaskan duduk perkara sampai kakak Anda yang disebutkan melaporkan kasus dugaan korupsi ini dijadikan tersangka oleh polisi? Ya. Awalnya adik saya halo? Ya, silakan Mas Junaidi, kami menyimak. Ya, awalnya adik saya melaporkan kejanggalan tindak korupsi KUU ini kepada BPD gitu. Terus BPD melaporkan kepada pihak tipikor gitu. Tapi lambat tahun, selama 2 tahun pemeriksaan adik saya sebagai saksi itu, pada akhir tahun 2021, yaitu tepatnya tanggal 30 November, adik saya kok dinyatakan sebagai tersangka gitu. Oke. Anda mengerti sangkaannya itu atas dasar apa sebetulnya? Atas sangkaan dengan pasal 5 itu serta atau membantu menyerahkan. Padahal bukan menyerahkan, tapi diminta oleh KUU Supriyadi dengan paksa dan pernah diancam oleh KUU juga gitu. Dengan ancam dengan kata-kata ini dikeluarkan atau dipecat dan sebagainya gitu. Dan pernah dikatakan dengan kata-kata kasar yang tidak logis, manusiawi gitu. Tapi klaim dari polisi kan sudah kita dengar tadi bahwa kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Penyalahgunaan anggaran itu sudah dilakukan lebih dari sekali dan diketahui oleh adik Anda. Iya, betul. Betul demikian ya? Iya, betul. Oke, jadi menurut Anda di mana yang menjadi pertanyaan besar keluarga bahwa disebutkan adik Anda turut andil dalam memperkaya tersangka koruptor dalam hal ini. Menurut Anda di mana titik letak kesalahannya? Ya, menurut saya nggak ada kesalahan karena adik saya sesuai dengan tupoksinya sebagai kawat keuangan atau bendahara desa gitu. Dia pencairan adik saya juga mentransfer ke kasih-kasih yang ada di desa dan kasih pencairan juga langsung diminta oleh KUU Supriyadi gitu. Sampai pada akhirnya adik Anda berniat untuk melaporkan kasus ini yang pertama kali. Kami memastikan satu hal, itu yang pertama kali ya adik Anda yang melaporkan, membuka kasus ini? Iya, melaporkan kepada BPD. Gitu. Oke. Mengapa? Apa dorongan pada akhirnya setelah mengetahui bertahun-tahun ada penyalahgunaan anggaran itu dibongkar begitu saja oleh adik Anda? Ya karena adik saya memang melihat kejanggalan selama sekian tahun nggak ada pembangunan, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan di desa saya ini gitu. Oke, saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, jika apa yang kita bayangkan betul-betul terjadi, ini gambaran umumnya saja, mengerikan sekali wajah hukum kita. Ya, kan kita ini sudah negara modern, istilahnya kan gitu. Salah satu pengungkapan kasus yang kerah putih atau termasuk korupsi itu adalah dengan cara bekerja sama dengan justice collaborator, whistleblower, dengan cara dilindungi. Kalau perlu identitasnya pun dirahasiakan. Negara-negara maju seperti itu. Untuk menangkap kepala mafia, maka yang diajak kerjasama adalah wakilnya. Misalnya gitu, dengan tidak dijadikan tersangka. Nah, kalau kita seperti ini kejadian Cirebon ini berarti kembali zaman bahula ini. Berarti cara pengungkapan yang sangat istilahnya bagi saya ini purbakala lah, kalau boleh mengatakan demikian. Karena apa? Ini kalau tanpa peran Bu Nur Hayati kan kasus ini tidak terbongkar. Kedua, kalau bicara pasal 51 KUHP itu kan orang yang menjalankan perintah jabatan tidak dipidana. Dan Bu Nur Hayati itu adalah satu, selain menjalankan perintah jabatan, dia kemudian tadi menurut kakaknya dipaksa, mau dipecat dan lain sebagainya itu. Jadi ini mestinya wajah hukum kita melindungi Bu Nur Hayati, tapi terus terang aja kaget. Dan saya biasa kok Mas, dalam konteks ini melaporkan kasus-kasus itu sering melindungi whistleblower, justice collaborator, tidak jadikan tersangka gitu. Apakah harusnya penegak hukum kita berupaya untuk setidaknya melindungi pelapor dalam hal ini?
harus kewajiban ini dalam Undang-Undang LPSK pun juga disebutkan bahwa pelapor itu harus dilindungi, apalagi dia pada posisi yang ini adalah betul-betul dia saksi yang bersedia melaporkan dan membongkar gitu loh. Bah, keterlibatan dia bahwa dia mengalirkan uang kepada kubu sudah dijelaskan, dia dipaksa, diancam, dan kemudian juga sebenarnya dia menjalankan perintah jabatan. Soal kemudian ditilep oleh kepala desanya, katakanlah dugaan meskipun itu tanggung jawab kepala desanya. Kalau Nur Hayati harusnya ini mendapatkan apresiasi, kalau perlu mendapatkan penghargaan kalau menurut saya, karena nanti kalau uangnya diselamatkan dia berhak 2 per mil sampai maksimal 200 juta, harusnya begitu gitu. Jadi ini terus terang aja kaget itu di dunia luar Cirebon, setahu saya ini sudah tidak terjadi begini. Banyak saksi yang dilindungi, bahkan meskipun dia terlibat dikatakan dia demi untuk membongkar kasus korupsi maka dia hanya jadi saksi, yang penting yang lebih tinggi kena gitu. Jadi ini terus terang aja memprihatinkan ini. Oke, saya kembali ke Mas Junedi. Betulkah akibat terseret kasus ini adik Anda atau tepatnya keponakan Anda, yaitu buah hati dari adik Anda, harus terlantar ya? Betul Pak, ada sama saya gitu, yang paling kecil gitu, umur 6 tahun gitu. Ada berapa anaknya Ibu Nur Hayati, Pak Junedi? Ada dua, yang satu kelas 3 SD gitu, yang satu kelas 3 SD. Oke, kapan terakhir bertemu dengan ibunya? Terakhir itu waktu hari Rabu kemarin, sebelum masuk rumah sakit. Karena pas malam jam 3 adik saya mengeluhkan perutnya sakit. Kata dokter akut gitu. Akhirnya saya bawa, habis sholat subuh saya bawa ke rumah sakit dan akhirnya suruh dirawat gitu. Ya, apakah adik Anda pernah bercerita, pernah membayangkan sebetulnya bahwa pelaporan ini akan berujung dirinya menjadi seorang pesakitan? Nggak ada. Nggak pernah membayangkan ya. Satu hal juga kami ingin pastikan bahwa di sana masyarakat juga sebetulnya memberikan dukungan moral ya terhadap adik Anda. Betul Pak, betul. Alhamdulillah dukungan dari mana-mana sekarang udah ini gitu. Termasuk dari desa saya juga banyak dukungan gitu. Oke, saya kembali ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, mekanisme terbaik untuk memastikan bahwa keadilan didapatkan oleh dalam hal ini Nur Hayati? Saya akan membuat laporan kepada Kejaksaan Agung untuk eksaminasi, karena kalau berdasarkan berita dan pernyataan tadi itu adalah dari petunjuk Kajari. Ini harus eksaminasi, dan sehingga kemudian nanti saya berharap ini bisa di-drop status tersangka. Kalau toh nanti diproses lebih lanjut, ya dihentikan penuntutannya gitu. Jadi tidak posisi untuk dibawa ke pengadilan Nur Hayati ini. Jadi saya ini sarana yang paling efektif saya laporkan ke atasannya, yaitu kepada Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk melakukan eksaminasi terhadap petunjuk Kajari terhadap penyidik di Kepolisian Cirebon. Bagaimana ini muncul? Gitu. Dieksaminasi, diaudit, dan kemudian pasti nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi. Sesuatu jangan kemudian kita mundur ke belakang cara penanganan korupsi. Korupsi itu perlu peran serta masyarakat seperti tentu. Ini harus kita berikan penghargaan. Sepakat. Terima kasih Mas Boyamin, terima kasih Mas Junedi. Kita kawal bersama jalannya kasus ini. Pemirsa, kita dengarkan sejenak azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.